Pulang! Kamu tidak boleh di sini! Pergi sekarang, pulang! Dasar pengemis. Keluar! Pak, Anda harus pergi sekarang. Ini area privat, silakan keluar. Pergi atau kami panggil security. Pergi, Pak! Keluar dari sini! Kenapa kalian lempar saya? Dasar pengemis. Pergi sana, pergi. Firman meletakkan cangkir kopi tua di atas meja kayu yang catnya sudah mengelupas di beberapa sudut. Dari beranda rumah mungilnya, ia bisa melihat langit perlahan berubah jingga. Senja di pinggiran kota ini selalu sama, tenang, tanpa tergesa. Angin sore membawa aroma tanah dari sawah kecil di belakang rumah, bercampur wangi melati yang ia tanam dalam pot-pot bekas kaleng biskuit. Usianya 53 tahun. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tetapi matanya masih menyimpan cahaya yang hangat. Pagi tadi ia memakai kemeja batik lengan panjang, satu-satunya yang ia miliki, untuk menghadiri rapat yayasan. Kini ia kembali ke pakaian sehari-hari. Kaos oblong longgar yang pernah berwarna biru laut, sekarang pudar menjadi abu-abu kebiruan, dipadukan dengan sarung coklat tua yang sudah 3 tahun ia gunakan. Rumah ini bukan rumah besar. Dindingnya bata tanpa semen ekspos, lantainya tegel motif bunga-bunga kecil buatan tahun 80-an. Tidak ada AC, tidak ada televisi layar datar. Hanya radio tua merek Philips yang masih setia memutar siaran klasik dari RRI Pro 2. Namun setiap sudutnya bersih dan rapi. Rak buku dari kayu jati bekas, hadiah dari seorang sahabat yang kini tinggal di Australia, penuh dengan novel-novel lama Pramudia, karya filsafat Yunani terjemahan usang, serta buku-buku motivasi yang sampulnya sudah disampul coklat. Di dinding tergantung figura sederhana, foto hitam putih pernikahan orang tuanya, ijazah SMA miliknya yang dibingkai seadanya, dan satu lukisan pemandangan gunung karya anak panti asuhan tempat ia biasa mengajar. Di sudut ruang tamu, sebuah guci keramik retak di bagian leher, tetapi tetap diisi bunga Kamboja segar yang ia petik setiap subuh. Firman tinggal sendirian. Ia tidak pernah menikah. Bukan karena tidak ada kesempatan. Dulu, saat masih menjadi direktur utama sebuah perusahaan properti, banyak keluarga terpandang yang mencoba menjodohkannya dengan putri mereka. Namun ia memilih jalan yang berbeda. Saya sudah menikah dengan hidup ini, katanya suatu kali kepada sahabatnya. Orang mengira itu jawaban puitis, tetapi Firman benar-benar serius. Pukul 4:30 sore, seperti biasa, ia bangkit dari kursi rotan. Ia mengambil ember kecil dan kain lap dari belakang. Di luar, di samping pagar bambu buatannya sendiri, ada sekitar 15 pot tanaman. Ia bukan ahli botani, tetapi ia suka merawat hidup, bahkan pada tanaman sekalipun. Lidah mertua, sirih gading, beberapa batang lidah buaya, dan satu pohon mawar merah yang hampir mati 3 bulan lalu, kini mulai berbunga lagi. Pak Firman. Suara anak-anak terdengar dari ujung gang. 3 anak berlarian mendekat, membawa tas kresek berisi jambu air. Yang paling depan, Tony, bocah 9 tahun dengan kaos oblong bergambar Spiderman yang sudah pudar, melambai-lambaikan tangannya. Bu Rini kasih jambu. Pak, ini buat Bapak. Firman tersenyum. Ia mengambil jambu-jambu itu, mengelapnya dengan kain di pinggangnya, lalu membagikan kembali kepada mereka. Makan bareng-bareng, ya. Jangan lupa cuci dulu. Anak-anak ini bukan anak kandungnya. Mereka adalah anak-anak dari Panti Asuhan Harapan Bunda, tempat Firman menghabiskan sebagian besar waktunya sejak 5 tahun lalu. Panti itu tidak besar, hanya rumah sederhana dengan halaman sempit, menampung 12 anak yatim dan piatu. Namun di sanalah Firman menemukan ritme hidup yang selama ini ia cari. Pak Rudi, pengurus panti, adalah mantan sopir pribadinya. 20 tahun lalu, saat Firman masih sibuk dengan rapat dan tender proyek, Rudi adalah orang yang setiap pagi menjemputnya pukul 6, mengantarnya ke kantor, ke bandara, ke hotel-hotel mewah tempat ia bertemu klien. Kini mereka duduk berdampingan di beranda kecil, minum teh tubruk, dan membicarakan uang kas panti yang pas-pasan. Din habis opname 3 hari, Pak, kata Rudi suatu sore, beberapa pekan lalu. Biaya rumah sakit masih utang 150. Saya sudah pinjam koperasi, tapi belum cukup. Firman mengangguk pelan. Dina, bocah 7 tahun dengan riwayat asma kronis. Anak paling pendiam di panti. Rambutnya ikal tipis, suaranya nyaris seperti bisikan. Ia suka menggambar bunga matahari. Saya ada tabungan, kata Firman. Nanti saya ambilkan. Rudi menunduk. Ia tahu siapa Firman dulu. Ia tahu bahwa mantan bosnya itu pernah mengelola aset puluhan miliar, memiliki rumah di 3 kota, serta koleksi mobil Eropa. Namun ia juga tahu bahwa Firman telah melepaskan semuanya, satu persatu, dengan sadar dan tanpa penyesalan.
Perusahaan properti itu dijual 5 tahun lalu, saat Firman memutuskan pensiun dini di usia 48. Rumah-rumahnya ia wariskan kepada keponakan dan yayasan sosial. Mobil-mobil mewah ia jual, hasilnya ia sumbangkan untuk pembangunan sekolah di NTT. Yang ia sisakan hanyalah rumah mungil peninggalan orang tuanya ini, rekening tabungan dengan saldo cukup untuk hidup sederhana hingga akhir hayat, serta satu rekening prioritas yang tak pernah ia sentuh. Untuk jaga-jaga, katanya dulu saat membukanya. Kalau ada yang benar-benar membutuhkan. Malam turun perlahan. Firman menyalakan lampu minyak di beranda, bukan karena mati listrik, tetapi karena ia suka cahaya temaram yang hangat. Di dalam, radio masih setia bersenandung. Lagu lawas Broeri Maranting tentang senja di pelabuhan kecil. Ia membuka buku catatan kecil bersampul coklat. Tanggal 17 Maret ia mencoret jadwal, pukul 8 membersihkan taman panti, pukul 10 membantu Dina belajar matematika, pukul 14 rapat yayasan. Besok, tanggal 18 Maret, ada satu catatan yang ia lingkari. Ambil uang di bank. 1 juta. Ia menatap tulisan itu lama. Bukan karena berat, tetapi karena ia ingat, sudah hampir 2 tahun ia tidak menginjakan kaki di bank itu. Selama ini ia mengambil uang lewat ATM kecil di ujung pasar. Namun untuk penarikan 1 juta, mesin itu sering kosong. Ia harus ke bank. Besok, ia akan memakai kemeja batik lengan panjang yang sama. Sepatu pantofel hitam yang sudah retak di bagian dalam. Jaket kulit tua pemberian ayahnya yang sudah 30 tahun lalu berpulang. Ia tidak tahu bahwa penampilannya itu akan menjadi sumber penghinaan. Ia tidak tahu bahwa pintu kaca bank itu akan terasa begitu dingin. Tapi malam ini, di beranda rumahnya yang kecil, dengan suara jangkrik dan aroma melati, Firman hanya menikmati secangkir kopi ketiga. Ia tersenyum membayangkan wajah Dina saat nanti bisa menghirup napas lega. Di luar, langit telah gelap. Namun di rumah di ujung senja ini, lampu minyak tetap menyala hangat, seperti hati pemiliknya. Pagi itu Firman bangun lebih awal dari biasanya. Subuh masih setengah gelap ketika ia mengambil air wudhu di belakang rumah. Gemercik air dari keran tua mengalir di telapak tangannya. Dingin, menyegarkan. Ia berdiri agak lama di bawah pohon jambu yang daunnya basah oleh embun, membaca doa dengan suara hampir tak terdengar. Selepas salat, ia tidak kembali tidur. Di dapur kecil, ia memanaskan nasi sisa kemarin, menggoreng telur ceplok, dan menyeduh kopi tubruk dalam cangkir bergambar burung Garuda, warisan dari bapaknya yang dulu bekerja di kantor kecamatan. Sarapan pagi itu sederhana, sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Namun ada sedikit keheningan yang berbeda di sela kunyahan nasi gorengnya. Pikirannya melayang ke bank. 2 tahun. Sudah 2 tahun ia tidak masuk ke gedung itu. Bukan karena ia benci bank. Bukan pula karena ada trauma atau kenangan buruk. Ia hanya tidak punya alasan. Selama ini ATM di ujung pasar cukup untuk kebutuhannya. Belanja mingguan, listrik, air, kadang membeli pupuk untuk tanaman atau buku gambar untuk anak-anak panti. Rp500.000 per bulan, kadang kurang. Ia tidak banyak meminta. Tapi hari ini berbeda. Dina butuh biaya rumah sakit. Firman mencuci piringnya perlahan. Ia ingat raut wajah Dina 3 hari lalu, saat Rudi mengabari lewat telepon bahwa anak itu dirawat. Napasnya berat, bibirnya pucat. Dalam foto yang dikirim Bu Rini, Dina tersenyum lemah dengan infus di tangan kecilnya. Pak Firman, Dina nggak takut kok. Kata Bu Dokter, Dina cuma perlu istirahat. Anak itu selalu berusaha kuat. Tidak pernah merengek, tidak pernah mengeluh. Padahal umurnya baru 7 tahun. Firman mengelap tangannya, lalu membuka laci kayu di ruang tamu. Di dalamnya, tersusun rapi amplop-amplop coklat berisi dokumen-dokumen lama, akta tanah peninggalan orang tua, polis asuransi yang sudah tidak aktif, kartu keluarga yang pinggirannya mulai sobek, dan di bagian paling bawah, sebuah map plastik hitam. Ia membukanya. Buku tabungan biru untuk rekening sehari-hari. Saldo tersisa Rp4.327.500. Cukup untuk kebutuhan sebulan, tapi tidak cukup untuk menutupi biaya opname Medina yang mencapai hampir 1 juta. Firman menghela napas. Ia tahu ia punya lebih. Jauh lebih banyak. Rekening prioritas di bank itu menyimpan angka yang membuat sebagian orang akan tercengang. Tapi rekening itu bukan untuknya. Ia sudah berjanji, hanya akan digunakan untuk hal yang benar-benar darurat. Untuk jaga-jaga. Kalau ada yang benar-benar membutuhkan. Suara batinnya sendiri mengingatkan. Ia memandangi buku tabungan biru itu. 1 juta rupiah.
Angka yang dulu baginya tak lebih dari uang makan siang bersama klien. Sekarang angka itu adalah napas untuk seorang anak perempuan yang suka menggambar bunga matahari. Firman mengambil kemeja batik lengan panjang dari balik pintu. Kemeja itu masih cukup rapi, motif parang rusak coklat keemasan, bahan katun yang mulai tipis di bagian siku. Ia menyetrikanya sendiri tadi malam, perlahan dan hati-hati. Bukan karena ia perfeksionis, tetapi karena ia ingin datang dengan pakaian terbaik yang ia punya. Celana bahan hitam yang ia kenakan juga bukan celana mahal. Beli di pasar Minggu 5 tahun lalu, seharga 150.000. Kini bagian pahanya mulai mengkilap karena sering dipakai. Firman menyemir sepatu pantofelnya, pemberian almarhum ayah saat ia lulus kuliah, hingga berkilau meskipun sol dalamnya sudah bolong dan ditambal kardus. Di cermin kamar, ia berdiri sejenak. Wajahnya yang mulai berkerut, janggut tipis yang tumbuh memutih, dan matanya yang masih tenang. Tidak ada kebanggaan berlebihan, tidak pula rasa minder. Ia hanya ingin datang sebagai Firman, warga biasa yang hendak mengambil uangnya. Pukul 8 pagi, sepeda ontel biru tua itu melaju pelan di jalan kampung. Sepeda ini hadiah dari Pak RT saat Firman pindah ke sini. Dulu ia menolak, tapi Pak RT memaksa, anggap saja titipan. Bapak kan tidak punya kendaraan. Kampung di pinggiran kota ini masih sunyi. Ibu-ibu mulai menjemur pakaian di halaman. Bapak-bapak duduk di warung kopi sambil membaca koran bekas. Beberapa anak sekolah berlari kecil mengejar angkot yang sudah penuh. Pagi, Pak Firman. Seorang pedagang sayur melambai dari gerobaknya. Firman mengangguk, membalas senyum. Ia berhenti sebentar membeli 2 ikat kangkung dan tahu. Nanti sore ia akan masak untuk anak-anak panti. Loh, kok belanja pagi-pagi, Pak? Biasanya kan sore, tanya Bu Minah sambil menimbang tahu. Hari ini ada urusan ke bank, Bu. Sekalian mampir. Oh, ambil uang ya, Pak? Moga lancar. Terima kasih, Bu. Firman melanjutkan perjalanan. Dari kampung ke jalan raya, ia harus melewati jembatan kecil yang melintang di atas sungai yang airnya kecoklatan. Di seberang jembatan, gedung-gedung mulai menjulang. SPBU, ruko elektronik, dealer motor, dan di ujung jalan, sebuah bangunan modern berlapis kaca gelap, dengan logo Bank Nasional yang menjulang tinggi. Bank itu berdiri megah di antara gedung-gedung lain. Pilar-pilar marmer menyangga atap tinggi, pintu otomatisnya terbuat dari kaca tebal yang memantulkan bayangan langit. Di depan, deretan mobil mewah terparkir rapi. Seorang petugas keamanan dengan seragam coklat tua berdiri tegap di samping mesin antrean. Firman memarkir sepedanya agak jauh, tepat di bawah pohon rindang dekat taman kecil. Ia mengunci stang dengan gembok tua, merapikan kemejanya, lalu berjalan mendekati pintu kaca. Ia tidak melihat bayangan dirinya sendiri di kaca itu. Tapi kalau ia melihat, mungkin ia akan tersenyum. Seorang lelaki tua dengan kemeja batik lusuh, celana bahan mengkilap, sepatu retak yang berusaha ia semir maksimal, berdiri di antara bayangan-bayangan jas mahal dan sepatu mengilap. Di dalam, deretan kursi antrean setengah kosong. Beberapa nasabah duduk sambil menatap ponsel. Seorang ibu muda dengan tas branded menggandeng anak kecil yang rewel. 2 bapak-bapak berdasi duduk sambil membaca koran bisnis. Firman mengambil nomor antrean. Kertas kecil itu bertuliskan A045. Ia duduk di kursi paling pinggir, dekat pot tanaman hias. Tangannya memegang buku tabungan biru di dalam saku jaket. Di kepalanya, ia menghafal nominal yang akan ia sebutkan, 1 juta rupiah. Dari rekening 1010012345667 atas nama Firman sederhana. Tidak perlu panjang lebar. Di seberang ruangan, 2 orang teller muda berbincang di sela kesibukan. Salah satunya, wanita dengan riasan tebal dan rambut disasak tinggi, melirik sekilas ke arah Firman. Lirikan itu singkat. Seperti orang melihat sesuatu yang tidak biasa di tempat yang biasa. Firman tidak menangkap lirikan itu. Ia sibuk mengamati tanaman hias di sebelahnya. Daunnya menguning di ujung, mungkin kurang sinar matahari. Dalam hati ia berencana memberitahu petugas kebersihan nanti. Nomor antrean berubah. A039, A040, A041. Firman menunggu dengan sabar, seperti ia menunggu senja tiba setiap hari. 20 menit kemudian, panggilan akhirnya tiba. A045 menuju teller 3. Firman berdiri. Ia merapikan kemeja, memastikan buku tabungan ada di genggaman. Langkahnya pelan, tidak tergesa. Ia berhenti sejenak di depan meja teller 3, lalu mengulurkan buku tabungannya. Selamat pagi, Bu.
Saya ingin mengambil uang, katanya dengan suara tenang. Wajah teller di balik meja itu, wanita muda dengan riasan tebal yang tadi meliriknya, menatap buku tabungan biru yang sudah agak kusam. Lalu matanya beralih ke pakaian Firman. Kemeja batik tipis di siku. Celana bahan mengkilap di paha. Sepatu dengan sol dalam bolong yang tidak terlihat tipis, sangat tipis, muncul di sudut bibirnya. Nominalnya berapa, Pak? 1 juta rupiah. Teller itu mengetik sesuatu di komputer. Beberapa detik berlalu. Kemudian ia mendongak, alisnya terangkat sedikit. Bapak bawa kartu identitas. Firman mengeluarkan KTP dari dompet kulit yang sudah terkelupas. Teller itu mengambilnya, membandingkan foto dengan wajah di depannya, lalu mengembalikannya. Sebentar, Pak. Sistem kami sedang agak lambat. Firman mengangguk sabar. Di belakangnya, antrean mulai mengular. Seorang staf marketing, pria muda dengan kacamata model Wayfarer, berjalan mendekat. Ia melihat Firman, lalu menatap layar komputer teller. Masih lama, Mbak? Tanya staf itu pelan. Proses, Mas. Tapi ini rekening biasa, saldo tidak terlalu besar. Suruh cepat, yang belakang sudah pada nunggu. Percakapan itu tidak diucapkan dengan suara lantang. Tapi Firman mendengarnya. Ia tetap diam. Beberapa menit berlalu. Teller itu menekan tombol beberapa kali, lalu menghela napas. Pak, maaf. Penarikan 1 juta untuk rekening jenis ini harus melalui supervisor. Tapi supervisor saya sedang meeting. Mungkin Bapak bisa kembali lagi nanti. Firman mengerjap pelan. Saya sudah antre dari tadi, Bu. Apakah tidak bisa diproses sekarang? Aturannya begitu, Pak. Tapi uang ini untuk biaya rumah sakit anak. Staf marketing yang tadi mendekat kembali. Kali ini suaranya sedikit lebih keras. Pak, kami paham. Tapi prosedur harus dijalani. Mungkin Bapak bisa ke ATM saja? Kalau 1 juta, ATM di depan biasanya masih ada. Firman terdiam. Ia tahu ATM di depan sering kosong. Ia sudah 2 kali mencoba 2 hari lalu. Sudah saya coba, Mas. Kosong. Staf itu tersenyum, senyum formal yang tidak sampai ke mata. Ya begitulah, Pak. Akhir bulan memang sering kosong. Mungkin lain kali Bapak ambil lebih awal. Firman menatap staf itu. Tidak marah, tidak kecewa. Hatinya hanya terasa berat. Saya sudah datang pagi-pagi, katanya lirih. Staf itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke teller. Lanjutkan antrean, Mbak. Yang belakang sudah banyak. Teller itu mengangguk. Maaf, Pak. Silakan nomor berikutnya. Firman masih berdiri. Buku tabungan biru itu masih di tangannya. Ia tidak protes, tidak membantah. Perlahan ia mengambil KTP-nya dari meja, memasukkannya kembali ke dompet. Terima kasih, katanya. Ia berbalik. Langkahnya pelan meninggalkan teller 3. Di belakangnya, staf marketing itu sudah melayani nasabah lain dengan senyum lebar. Firman berjalan keluar. Di ambang pintu, petugas keamanan menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Pintu kaca terbuka. Udara luar terasa lebih hangat dari dalam. Firman duduk di bangku taman di depan bank. Ia meletakkan buku tabungan di pangkuan, menatap gedung marmer itu dari kejauhan. Langit pagi masih cerah, namun hatinya terasa mendung. Ia tidak tahu bahwa 15 menit lagi, semua akan berubah. Ia hanya duduk di sana, di bangku kayu yang sedikit goyah, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri belum yakin apa. Tangannya merogoh saku jaket, menyentuh ponsel tua di balik kain usang. Firman masih duduk di bangku taman ketika suara derit pintu bank terbuka di belakangnya. Ia tidak menoleh. Matanya lurus memandang deretan mobil yang terparkir rapi di depan gedung. Hitam, putih, perak, semuanya mengilap di bawah sinar matahari. Di sebelahnya, burung gereja mematuk sisa roti yang jatuh di sela-sela paving block. Dunia kecil di taman ini terasa lebih ramah daripada dunia di balik pintu kaca yang baru saja ia tinggalkan. Ponsel tua di sakunya terasa dingin. Ia tidak segera mengeluarkannya. Seorang petugas kebersihan bank, bapak tua berseragam oranye, sedang menyapu dedaunan di dekat tempat sampah. Ia melihat Firman, lalu tersenyum kecil. Firman membalas senyum itu. Sama-sama tua. Sama-sama tidak cocok dengan gedung marmer di belakang mereka. Sudah selesai urusannya, Pak? Tanya petugas itu sambil mendekat.
Firman menggeleng pelan. Belum, Pak. Sedang nunggu. Petugas itu mengangguk. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Hanya melanjutkan menyapu, menciptakan suara ritmis yang anehnya menenangkan. Di dalam bank, suasana tetap berjalan normal. Teller 3, wanita dengan riasan tebal, namanya Lisa berdasarkan papan nama kecil di seragamnya, sedang melayani nasabah berikutnya dengan senyum ramah. Pria muda berkemeja putih yang tadi berdiri di sampingnya, Arya namanya, staf marketing yang baru 2 bulan bekerja di bank ini, kini sibuk menawarkan produk kartu kredit kepada seorang ibu dengan tas Chanel. Aplikasinya mudah, Bu. Bunga promo khusus untuk nasabah prioritas. Ibu itu mengambil brosur. Arya tersenyum puas. Di sudut ruangan, Hasan, satpam yang sudah 10 tahun bekerja di bank ini, mengamati layar CCTV. Matanya sempat tertumbuk pada sosok Firman yang duduk di bangku taman. Ia mencatat dalam hati, orang itu masih di luar. Hasan sudah cukup lama bekerja untuk bisa membaca situasi. Pakaian lusuh seperti itu biasanya tidak akan kembali. Mereka datang, ditolak, lalu pergi. Selesai. Namun Firman tidak pergi. 5 menit berlalu. 10 menit. Bangku taman itu masih diisi oleh sosok kurus berkemeja batik. Arya melirik keluar jendela. Alisnya mengernyit. Masih duduk di situ, gumamnya pada Lisa. Lisa menoleh sekilas. Biarin. Nanti juga pergi. Tapi mengganggu pemandangan, Mbak. Nasabah lihat ada gelandangan di depan bank. Image jadi jelek. Lisa tidak menjawab. Ia sibuk menghitung uang. Arya berjalan mendekati Hasan. Pak Hasan, tolong tegur orang di taman itu. Minta dia pindah. Nanti kalau ada nasabah prioritas datang, sungkan. Hasan menghela napas dalam hati. Ia tidak setuju, tapi ia bawahan. Perintah atasan harus dijalankan. Ia melangkah keluar. Pintu kaca terbuka, lalu tertutup kembali. Pak! Firman mendongak. Seorang satpam berdiri di hadapannya. Wajahnya datar, nada bicaranya formal namun tidak kasar. Pak, maaf. Di sini area bank. Tidak boleh duduk-duduk terlalu lama kalau bukan nasabah. Firman menatap Hasan. Matanya tenang. Saya nasabah, Pak. Saya baru ambil antrean. Hasan terdiam sejenak. Ia ingat, orang ini memang sempat masuk, antre, lalu keluar tanpa menyelesaikan transaksi. Urusan Bapak sudah selesai. Belum. Saya disuruh datang lagi nanti. Hasan menoleh ke arah jendela. Di balik kaca, Arya sedang memperhatikan. Ada tekanan di sana, tersirat namun jelas. Pak, mungkin Bapak bisa menunggu di tempat lain. Di taman umum, misalnya. Taman kota dekat lampu merah. Di sini teduh, Pak. Saya tidak mengganggu. Hasan menghela napas. Ia tidak tega, tapi ia juga tidak mau kena tegur. Pak, ini perintah. Saya cuma menjalankan tugas. Firman memandang Hasan. Matanya tidak berubah, masih sama tenangnya. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang melunak. Baik, Pak. Saya pindah. Ia berdiri. Perlahan. Tidak tergesa. Buku tabungan biru masih di tangan kirinya. Hasan merasa tidak enak. Nanti kalau Bapak mau masuk lagi, silakan. Tidak masalah. Firman mengangguk. Terima kasih, Pak. Ia berjalan ke bangku lain, lebih jauh dari pintu bank. Di bawah pohon yang lebih rindang, persis di samping tempat parkir sepeda. Disitulah sepeda ontel biru tuanya terparkir, setia menunggu. Hasan kembali ke posnya. Arya tersenyum puas dari kejauhan. Di balik meja teller 3, Lisa sedang memeriksa layar komputernya. Tapi pikirannya melayang. Ia ingat raut wajah Firman tadi saat mengatakan, uang ini untuk biaya rumah sakit anak. Suaranya tidak memelas. Tidak merengek. Hanya sebuah pernyataan sederhana, seperti orang memberi kabar cuaca. Dan ia, Lisa, telah mengabaikannya dengan dalih prosedur. Ia menekan touch keyboard tanpa arah. Sebenarnya, penarikan 1 juta untuk rekening biasa tidak harus melalui supervisor. Itu hanya alasan. Ia malas memprosesnya. Antrean panjang, nasabah besar menunggu, dan orang ini hanya mengambil 1 juta. Lagi pula, rekening itu jarang bertransaksi. Saldonya tidak seberapa. Tidak ada keuntungan bagi bank dari nasabah kecil seperti itu. Lisa membenarkan diri sendiri.
Tapi ada ganjal yang tidak mau pergi. Arya mendekat lagi. Lisa, nanti siang ada sosialisasi produk reksadana. Lo ikut, kan? Ikut, jawab Lisa cepat, mengusir ganjal di hatinya. Firman duduk di bawah pohon. Dari sini, ia bisa melihat pintu bank dengan jelas. Orang-orang keluar masuk. Wajah-wajah sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang memandang ke arahnya. Ia seperti tidak terlihat. Ia membuka ponsel tuanya. Layarnya retak di sudut kiri bawah, tetapi masih berfungsi. Kontak-kontak di dalamnya sebagian besar sudah tidak aktif. Nomor-nomor klien, rekan bisnis, mantan karyawan, sebagian besar sudah ia hapus. Hanya menyisakan beberapa nama, Pak Rudi, Bu Rini, beberapa anak panti yang sudah besar dan punya ponsel sendiri, dan satu kontak yang jarang sekali ia hubungi. Bimo. Bimo adalah asisten pribadinya saat ia masih aktif di perusahaan properti. Pemuda lulusan teknik industri yang cerdas, setia, dan tidak banyak bicara. Dulu Firman sering bercanda bahwa Bimo lebih pantas menjadi direktur daripada dirinya. Ketika Firman menjual perusahaan, ia menawarkan posisi direktur kepada Bimo. Namun Bimo menolak. Ia memilih menjadi komisaris, posisi yang lebih tenang, tidak banyak terlibat operasional. Pak, saya hanya mau bekerja untuk Bapak, kata Bimo waktu itu. Kalau Bapak pensiun, saya akan urus perusahaan seperti Bapak masih di sana. Firman tersenyum mengingat itu. Ia menatap nama Bimo di layar ponsel. Jarinya berhenti di atas tombol panggil. Belum. Ia belum ingin menelepon. Belum saatnya. Ia masih ingin menyelesaikan ini dengan caranya sendiri. Mungkin kalau ia coba lagi nanti, dengan teller yang berbeda, supervisor sudah ada di tempat. Mungkin ia hanya perlu sedikit lebih sabar. Ia menyimpan ponsel. Di dalam bank, Arya melirik keluar jendela. Ia masih bisa melihat Firman duduk di bawah pohon. Masih di situ, gumamnya kesal. Lisa tidak menjawab. 15 menit kemudian, pintu bank terbuka. Seorang pria paruh baya dengan jas rapi keluar sambil menelepon. Suaranya keras, penuh percaya diri. Ya, sudah saya transfer. 500 juta. Sesuai instruksi Bapak. Ia berjalan menuju mobil hitamnya, membuka pintu, duduk di kursi pengemudi. Beberapa detik kemudian, mesin mobil menderu halus, lalu melaju keluar parkiran. Firman menyaksikan itu dari bawah pohon. Ia ingat dulu ia juga sering seperti itu. Suara keras, langkah mantap, semua orang menunduk atau tersenyum saat berpapasan. Uang 500 juta adalah angka biasa. Transfer antar rekening, tanda tangan kontrak, makan siang di restoran Jepang dengan klien. Semua terasa normal. Sekarang, ia kesulitan mengambil 1 juta. Ironi. Namun Firman tidak merasa pahit. Justru ia tersenyum kecil. Mungkin ini cara alam mengajarkannya sesuatu, bahwa uang tidak pernah benar-benar milik manusia. Hanya dititipkan, lalu dipinjamkan lagi kepada yang membutuhkan. Ia kembali merogoh ponsel. Kali ini jarinya tidak berhenti. Ia menekan nama Bimo, lalu menempelkan ponsel ke telinga. Der. Pak Firman. Suara di seberang terdengar terkejut, hampir tidak percaya. Sudah hampir setahun mereka tidak berkomunikasi langsung. Hanya pesan singkat di hari raya. Bimo, suara Firman pelan. Apa saya mengganggu? Tidak, Pak. Sama sekali tidak. Ada apa, Pak? Bapak baik-baik saja. Baik. Hanya perlu minta tolong. Tolong apapun, Pak. Saya siap. Firman terdiam sejenak. Di depannya, pintu bank kembali terbuka. Seorang ibu dengan 2 anak kecil keluar sambil menggandeng tangan mereka. Anak-anak itu tertawa. Ibu itu tersenyum. Bimo, kamu masih ingat rekening prioritas yang dulu saya buka? Masih, Pak. Saya yang mengurus administrasinya. Buku tabungannya masih ada di brankas. Masih, Pak. Brankas di kantor lama. Kode dan kuncinya hanya saya yang tahu. Kamu bisa ambilkan. Terdiam sejenak di seberang. Lalu suara Bimo berubah, lebih hati-hati, hampir berbisik. Pak, boleh saya tahu ada apa? Bapak tidak pernah minta itu selama 5 tahun. Firman menghela napas. Saya sedang di bank. Mau ambil uang. Tapi sepertinya lebih mudah kalau pakai rekening itu. Bimo tidak bertanya lagi. Saya ke sana sekarang, Pak. 20 menit.
Mungkin 15 kalau macet sedikit. Hati-hati di jalan. Ya, Pak. Tunggu saya. Telepon berakhir. Firman menyimpan ponsel di saku jaket. Ia tidak tahu bahwa panggilan singkat ini akan mengubah segalanya dalam beberapa menit ke depan. Ia hanya tahu bahwa ia lelah. Lelah diabaikan. Lelah diusir. Lelah menjadi tidak terlihat. Namun ia tidak marah. Ia hanya ingin uang itu. Untuk Dina. Untuk anak kecil yang menggambar bunga matahari dengan krayon usang. Di dalam bank, Lisa sedang melayani nasabah lain. Arya sibuk dengan brosur reksadana. Hasan menjaga pintu dengan tatapan lurus ke depan. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah pohon rindang di ujung parkiran, seorang lelaki tua berkemeja batik lusuh baru saja menggerakkan roda takdir. 15 menit kemudian, sebuah mobil hitam berplat nomor khusus melaju pelan memasuki area parkir bank. Bukan mobil mewah biasa, model terbaru, cat mengilap tanpa noda, pelek krom yang berkilau. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu utama, di area yang biasanya dikhususkan untuk nasabah prioritas. Hasan langsung sigap. Ia membukakan pintu. Dari dalam mobil turun seorang pria muda, jas rapi, sepatu mengilap, rambut tersisir rapi ke belakang. Wajahnya serius, matanya langsung memindai sekeliling. Arya, yang sedang berdiri di dekat meja informasi, langsung berjalan mendekat. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Pria muda itu tidak menjawab. Matanya terus bergerak, lalu berhenti. Di bawah pohon rindang dekat tempat parkir sepeda, sesosok kurus berkemeja batik sedang berdiri. Pria muda itu berjalan cepat ke arahnya. Arya mengerutkan kening. Lisa menoleh dari balik meja teller. Beberapa nasabah ikut memandang. Di luar jendela, pemandangan yang tidak biasa terjadi. Seorang eksekutif muda dengan jas mahal berjalan setengah membungkuk ke arah lelaki tua lusuh yang tadi pagi diusir dari bank. Dan kemudian, di hadapan semua mata yang mengintip dari balik kaca, pria muda itu menundukkan kepala. "Maaf, Pak. Saya lama." Firman tersenyum. "Tidak apa. Tepat waktu." Bimo menyerahkan map coklat tebal. Tangan Firman menerimanya dengan tenang. Di dalam bank, suasana mulai berubah. Perlahan, seperti awan gelap yang bergerak pelan sebelum badai tiba. Firman tidak segera membuka map coklat itu. Ia menaruhnya di pangkuan, tepat di atas buku tabungan biru yang sudah kusam. Jemarinya yang tua dan sedikit kaku menekan permukaan map, seolah menimbang, seolah memutuskan sesuatu yang lebih berat dari sekadar angka. Bimo berdiri di sampingnya. Tidak duduk, tidak bertanya. Ia hanya menunggu, seperti dulu saat mereka masih bersama. Firman selalu butuh waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan besar. Dan meskipun sudah 5 tahun berlalu, kebiasaan itu tidak berubah. Di balik jendela bank, beberapa pasang mata masih mengintip. Ada yang penasaran, ada yang waspada, ada yang mulai gelisah. Arya berdiri di dekat pintu, mencoba terlihat sibuk dengan ponselnya, tetapi matanya terus melirik keluar. Lisa berpura-pura mengecek berkas, tetapi tangannya berhenti bergerak di atas keyboard. Hasan tetap di posisi jaga, namun lehernya sedikit menengok ke arah taman. "Pak," suara Bimo pelan, tidak ingin terdengar oleh orang lain. "Apa yang terjadi di dalam?" Firman tidak menjawab segera. Ia membuka tutup botol minum yang sejak tadi ia bawa. Air putih biasa, bukan mineral kemasan, tetapi air matang dari rumah yang ia tuang ke botol bekas. Ia meneguknya perlahan. "Tidak ada yang istimewa," katanya akhirnya. "Saya datang, antre, tidak dilayani." Bimo mengepalkan tangannya di samping badan. Wajahnya tetap tenang, tetapi rahangnya mengeras. "Alasannya," katanya, "harus melalui supervisor. Supervisor sedang rapat." "Itu tidak benar, Pak. Penarikan 1 juta untuk rekening biasa bukan kewenangan supervisor." Firman menoleh, menatap Bimo dengan sorot mata yang justru teduh. "Saya tahu." "Lalu Bapak diam saja?" "Saya tidak ingin ribut, Bimo. Saya hanya perlu uang 1 juta. Saya pikir, dengan diam, urusan lebih cepat selesai." Bimo menarik napas panjang. Ia ingin mengatakan banyak hal, bahwa bosnya dulu tidak pernah diperlakukan seperti ini, bahwa orang-orang ini tidak tahu siapa yang mereka hadapi, bahwa Firman seharusnya marah, setidaknya sedikit. Namun ia mengenal Firman lebih dari siapapun. Mantan direktur itu tidak pernah marah pada pelayan toko yang lemot, pada sopir yang salah jalan, pada karyawan yang membuat kesalahan. Ia hanya diam, lalu memperbaiki semuanya dengan tenang. "Pak,
Maaf saya bertanya, Bimo berusaha menahan nada tingginya. Tapi kenapa Bapak tidak sejak awal pakai rekening prioritas? Semua akan jauh lebih mudah. Firman tersenyum. Senyum yang sama seperti 5 tahun lalu saat ia menyerahkan akta perusahaan kepada Bimo. Karena saya bukan nasabah prioritas, Bimo. Saya hanya Firman yang tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Rekening itu saya simpan untuk keadaan darurat. Dan saya tidak pernah menganggap urusan pribadi saya sebagai darurat. Ini darurat, Pak. Anak panti sakit. Bapak diabaikan di bank. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Firman tidak menjawab. Ia menunduk, menatap map coklat di pangkuannya. Kamu benar, katanya lirih. Mungkin saya terlalu keras pada diri sendiri. Hening sejenak. Burung gereja kembali datang, mematuk sisa roti yang sama. Di kejauhan, suara klakson mobil terdengar samar. Bimo membungkuk sedikit, agar wajahnya sejajar dengan Firman. Pak, saya tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam tadi. Tapi saya bisa membaca situasi. Orang-orang di bank itu melihat Bapak dari pakaian Bapak, lalu membuat kesimpulan. Mereka pikir Bapak bukan siapa-siapa. Mereka pikir Bapak tidak penting. Firman mengangguk pelan. Dan Bapak tidak membantah. Bapak diam saja. Bapak biarkan mereka berpikir seperti itu. Karena memang benar, kata Firman. Saya bukan siapa-siapa. Saya sudah pensiun. Saya tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh. Pakaian saya memang lusuh, sepatu saya bolong. Mereka tidak salah melihat kenyataan. Tapi mereka salah menilai, Bimo menyela, nadanya sedikit lebih keras. Mereka salah memperlakukan Bapak. Firman menatap Bimo lama. Apa bedanya, Bimo? Dulu saat saya pakai jas, semua orang tersenyum. Hari ini saya pakai batik lusuh, orang mengusir. Yang berubah bukan diri saya. Yang berubah hanya penilaian mereka. Lalu untuk apa saya marah? Mereka tidak mengenal saya. Mereka hanya melihat bungkusnya. Bimo terdiam. Ia ingin membantah, tetapi kata-kata Firman selalu seperti itu. Sederhana, tetapi tidak terbantahkan. Jadi Bapak tidak marah sama sekali, tanyanya pelan. Firman tersenyum. Saya sedih. Tapi marah? Tidak. Kemarahan hanya membuat saya lelah. Bimo, saya sudah terlalu tua untuk menyia-nyiakan energi pada hal yang tidak bisa saya ubah. Tapi ini bisa diubah, Pak. Sekarang juga. Rekening itu, Bimo menunjuk map coklat, bisa mengubah segalanya dalam 1 menit. Firman membuka map itu. Di dalamnya, tersimpan buku tabungan dengan sampul emas. Bukan emas sungguhan, tetapi lapisan kertas metalik yang dirancang khusus untuk segmen nasabah prioritas. Logo bank tercetak timbul, nomor rekening tercetak rapi dengan tinta hitam. Di pojok kanan bawah, nama Firman tercetak dengan huruf kapital. Ia menelusuri sampul itu dengan ujung jarinya. 5 tahun. 5 tahun buku ini tersimpan di brankas, tidak pernah disentuh, tidak pernah digunakan. Sekarang, di bawah pohon rindang di taman depan bank, ia membukanya untuk pertama kalinya. Halaman pertama. Saldo awal, 1 miliar rupiah. Halaman kedua, ketiga, keempat, kosong. Tidak ada transaksi masuk atau keluar. Hanya angka 1 miliar yang diam di sana, membeku dalam waktu. Bapak tahu, kata Bimo perlahan, saya selalu heran. Bapak menjual perusahaan hampir 100 miliar, lalu membagikannya ke sana kemari. Sekolah, panti asuhan, beasiswa, rumah ibadah. Tapi Bapak sisihkan 1 miliar, disimpan di rekening ini, dan 5 tahun tidak pernah disentuh. Itu uang cadangan, kata Firman. Cadangan untuk apa? Firman menutup buku tabungan itu. Ia menatap Bimo dengan mata yang tiba-tiba tampak lebih tua, lebih letih. Untuk hari di mana saya tidak punya apa-apa lagi. Bukan secara finansial, saya masih punya rumah dan tabungan kecil. Tapi secara moral, Bimo. Untuk hari di mana orang tidak lagi melihat nilai saya sebagai manusia. Saat mereka hanya melihat bungkus yang lusuh dan memutuskan saya tidak layak dilayani. Saat saya mulai meragukan apakah saya masih berharga. Bimo menelan ludah. Dan hari ini adalah harinya, Pak? Firman tidak menjawab. Ia menatap gedung bank di depannya. Pintu kaca itu masih sama, marmernya masih mengilap. Namun sekarang, pantulan dirinya di kaca itu terlihat berbeda. Ia tidak lagi hanya melihat lelaki tua dengan kemeja batik lusuh.
Ia melihat seorang pria yang selama 5 tahun bersembunyi dari masa lalunya, dan baru sekarang menyadari bahwa masa lalu itu tidak pernah benar-benar pergi. Saya tidak mau pakai ini, kata Firman tiba-tiba. Bimo terkejut. Pak, saya tidak mau pakai rekening ini. Bukan karena saya tidak butuh, tetapi karena kalau saya pakai sekarang, orang akan bilang, oh, ternyata dia orang kaya. Dan semua perlakuan buruk tadi akan berubah jadi senyum. Padahal diri saya tidak berubah sama sekali. Yang berubah hanya angka di buku ini. Tapi, Pak, saya ingin mereka memperlakukan saya dengan baik bukan karena saya punya uang, tapi karena saya manusia. Bimo terdiam. Ia tidak bisa membantah. Selama belasan tahun bekerja untuk Firman, ia tahu persis bahwa inilah inti dari segala keputusan yang diambil mantan bosnya itu. Bukan soal uang, bukan soal kekuasaan, tapi soal bagaimana menjadi manusia yang utuh. Namun Bimo juga tahu, di dunia ini, kebaikan tidak selalu datang tanpa syarat. Dan kadang, seseorang harus menunjukkan kekuatannya agar tidak terus diinjak. Pak, kata Bimo hati-hati, saya mengerti maksud Bapak. Saya sangat mengerti. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu. Firman mengangguk. Dunia tidak selalu adil, Pak. Dan orang baik seringkali dijadikan keset hanya karena mereka terlalu sabar. Bapak mengajari saya untuk rendah hati, tapi Bapak juga mengajari saya untuk tidak membiarkan harga diri diinjak-injak. Ini bukan soal harga diri, kata Firman. Ini soal harga diri, Pak. Maaf saya berkata keras. Tapi tadi Bapak diusir. Bukan karena prosedur, bukan karena kesalahan teknis. Tapi karena penampilan Bapak. Itu penghinaan. Dan membiarkannya tanpa perlawanan bukanlah kerendahan hati, itu membiarkan ketidakadilan menang. Firman menatap Bimo lama. Matanya tidak marah. Justru ada sesuatu yang lunak di sana. Mungkin haru, mungkin bangga. Kamu tumbuh menjadi pria yang baik, Bimo. Berani. Dulu kamu tidak pernah berani bicara keras padaku. Bimo menunduk. Maaf, Pak. Saya kelepasan. Tidak perlu minta maaf. Saya senang. Hening. Keduanya sama-sama menatap gedung bank di depan mereka. Jadi, Bimo memecah keheningan. Bapak mau tetap pakai rekening biasa? Atau? Aku akan masuk lagi, potong Firman. Pakai buku ini. Bimo mengangkat alis. Tapi aku tidak akan menarik 1 miliar, lanjut Firman. Aku hanya akan menunjukkan buku ini. Agar mereka tahu. Bukan untuk sombong, bukan untuk balas dendam. Tapi agar mereka sadar bahwa penilaian mereka hari ini salah. Dan mungkin mereka akan berpikir 2 kali lain kali bertemu orang dengan pakaian lusuh. Bimo mengangguk pelan. Lalu Bapak tetap tarik 1 juta. Ya, untuk Dina. Baik, Pak. Saya tunggu di sini. Firman berdiri. Ia merapikan kemeja batiknya, menyelipkan buku tabungan emas di saku dalam jaket. Buku tabungan biru yang lama tetap ia genggam di tangan kiri. Langkahnya mantap menuju pintu kaca. Hasan, yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan, langsung membuka pintu. Matanya melebar saat melihat Bimo, eksekutif muda dengan mobil mewah, berdiri di samping Firman seperti ajudan setia. Silakan, Pak, kata Hasan, nadanya berubah drastis dari 1 jam lalu. Firman mengangguk. Terima kasih, Pak. Ia melangkah masuk. Di dalam, suasana berubah. Beberapa nasabah menoleh. Arya, yang sedari tadi gelisah, langsung berdiri dari kursinya. Lisa menegakkan punggung di balik meja teller. Manajer bank, seorang pria paruh baya bernama Budiman yang tadi sedang rapat, keluar dari ruangannya. Seorang staf bisikan sesuatu di telinganya. Wajah Budiman berubah pucat. Bapak Firman? Sapa Budiman, setengah berlari mendekat. Firman berhenti. Ia menatap manajer itu dengan tenang. Iya, saya Firman. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Budiman terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama 20 tahun bekerja di dunia perbankan, ia sudah sangat terlatih membaca status sosial nasabah dari pakaian dan bahasa tubuh. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa instingnya meleset. Meleset jauh. Saya dengar Bapak tadi kurang dilayani dengan baik, ujar Budiman terbata. Firman tidak menjawab. Ia berjalan melewati Budiman, melewati Arya yang membeku di tempat, melewati deretan nasabah yang mulai memperhatikan.
Ia berhenti di depan teller 3. Lisa menatapnya. Tangannya gemetar. "Selamat siang, Bu," kata Firman. Suaranya sama seperti tadi pagi, pelan, tenang, tanpa nada tinggi. "Saya ingin mengambil uang." Lisa tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Firman, lalu menatap Arya, lalu menatap manajer Budiman yang berdiri mematung di belakang. Firman mengeluarkan buku tabungan dari saku jaketnya. Bukan buku biru yang kusam. Buku dengan sampul emas. Ia meletakkannya di atas meja teller. Perlahan, tanpa membanting, tanpa gerakan dramatis. Hanya meletakkan, seperti orang meletakkan buku biasa. "Dari rekening ini," kata Firman, 1 miliar rupiah. Lisa membeku. Arya pucat pasi. Budiman hampir tersedak ludahnya sendiri. Dan di sudut ruangan, Hasan yang melihat semuanya dari pintu masuk, hanya bisa menggeleng-geleng pelan. Ia sudah cukup lama hidup untuk tahu bahwa dunia ini penuh kejutan, dan hari ini, kejutan itu datang dalam balutan kemeja batik lusuh dengan siku tipis. Firman berdiri di sana, di depan meja teller 3, menunggu dengan sabar seperti ia menunggu senja tiba di beranda rumahnya. 15 menit yang lalu, ia diusir dari tempat ini. Sekarang, seluruh ruangan hening, menahan napas, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Lisa tidak bisa menggerakkan tangannya. Buku tabungan dengan sampul emas itu tergeletak di atas meja teller, tepat di depan keyboardnya. Jarak antara ujung jarinya dengan buku itu hanya sekitar 20 cm, tetapi terasa seperti jurang yang tak terlewati. Ia hanya bisa menatap nama yang tercetak di sana, nomor rekening, logo bank yang sama persis dengan seragam yang ia kenakan. Firman. Bukan gelar, bukan embel-embel. Hanya satu nama. Sederhana. Tetapi bobotnya sekarang terasa seperti gravitasi yang menarik seluruh ruangan ke dalam keheningan yang canggung. "Bu," suara Firman memecah keheningan, masih sama tenangnya seperti tadi pagi saat ia pertama kali berdiri di hadapan Lisa. "Saya ingin mengambil uang. 1 miliar rupiah." Lisa menelan ludah. Lehernya terasa kering. Ia menoleh sekilas ke arah Arya yang berdiri di dekat meja informasi, staf marketing yang tadi dengan entengnya meminta Hasan mengusir Firman dari taman. Arya tidak menatapnya. Ia menunduk, sibuk mengutak-atik ponsel yang sebenarnya tidak ada pesan masuk. Pak Firman," Lisa memulai, suaranya serak tidak karuan. Ia berdeham, mencoba merakit kembali profesionalismenya yang entah kemana lenyap. "Maaf, Pak. Saya pikir tadi." "Tidak perlu dijelaskan, Bu." Firman memotong dengan lembut. "Bukan menyela, tetapi menyelamatkan. Saya hanya perlu melakukan transaksi. Bisa diproses." Lisa mengangguk cepat, terlalu cepat. "Bisa, Pak. Tentu bisa. Segera, Pak." Tangannya gemetar saat mengambil buku tabungan itu. Ia membukanya, meskipun ia sudah tahu apa yang akan ia lihat. Halaman pertama, saldo 1 miliar rupiah. Tanpa mutasi. Rekening mengendap 5 tahun dengan uang 1 miliar rupiah yang tidak pernah disentuh. Ia bekerja di bank ini selama 4 tahun dan baru kali ini melihat rekening prioritas dengan saldo besar yang pemiliknya datang berkemeja batik lusuh dan sepatu bolong. Di belakang Lisa, suasana kantor berubah. Budiman, manajer cabang, berdiri di samping meja teller dengan postur setengah membungkuk. Kedua tangannya di depan perut, jari-jarinya saling bertaut dalam genggaman gelisah. Keringat dingin mulai membasahi keningnya, meskipun AC bank bekerja dengan suhu 18 derajat. "Pak Firman," sapa Budiman dengan nada yang ia harap terdengar hormat, bukan menjilat. "Maaf sekali atas ketidaknyamanan tadi. Saya sedang ada rapat internal, tidak tahu kalau Bapak datang. Staf kami kurang sigap. Ini kelalaian kami sepenuhnya." Firman menatap Budiman. Tidak marah, tidak sinis. Hanya menatap, seperti seorang guru yang mendengar muridnya membuat alasan. "Tidak ada kelalaian, Pak," kata Firman. "Staf Ibu sudah bekerja sesuai prosedur. Saya yang datang tanpa janji. Saya juga tidak memberitahu bahwa saya punya rekening ini." Budiman terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ucapan Firman sama sekali tidak mengandung nada sarkastis. Justru itulah yang membuatnya semakin tidak nyaman. Orang ini tidak marah, tidak mendendam. Ia hanya menyampaikan fakta. "Tapi, Pak," Budiman mencoba lagi. "Pak manajer," potong Firman, masih dengan nada datar, "saya hanya ingin mengambil uang. Tidak perlu ada yang disalahkan."
Tidak perlu ada yang dipecat. Saya tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Budiman tercekat. Di belakangnya, Arya menunduk semakin dalam. Lisa mengetik sesuatu di komputer, tetapi papan ketik itu seolah berubah menjadi instrumen asing yang jari-jarinya lupa cara memainkannya. Baik-baik, Pak. Terima kasih, Pak. Budiman tergagap. Kami akan proses secepatnya. Beberapa nasabah mulai memperhatikan. Seorang pria tua di kursi antrean nomor B012 menurunkan kacamatanya, menatap ke arah teller 3. Seorang ibu muda dengan tas Chanel yang tadi menerima brosur dari Arya menghentikan gerakan scroll Instagramnya. 2 orang staf kebersihan yang sedang membersihkan meja di sudut ruangan saling berpandangan. Firman menjadi pusat perhatian tanpa pernah menginginkannya. Lisa menekan touch keyboard dengan hati-hati. Sistem perbankan terbuka, data nasabah muncul di layar. Di sana, di hadapannya, terbentang informasi yang membuat dadanya sesak. Limit transaksi tak terbatas, status nasabah utama, catatan khusus dari kantor pusat. Pemilik rekening adalah mantan direktur utama PT Graha Sentosa Property. Perlakuan VIP diperlukan setiap saat. PT Graha Sentosa Property. Lisa mengenal perusahaan itu. Perusahaan properti terbesar di wilayah timur Indonesia. Pengembang mal, apartemen, kawasan industri. 2 tahun lalu, kantor pusat bank ini menandatangani kerjasama kredit korporasi dengan perusahaan itu. Nilainya puluhan miliar. Dan lelaki tua lusuh di hadapannya ini, mantan direktur utamanya. Jari Lisa berhenti mengetik. Pak. Suaranya nyaris berbisik. Maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Firman menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Lisa, bukan sebagai teller yang tadi mengabaikannya, tetapi sebagai manusia. Riasan tebal yang tadi pagi membuatnya tampak angkuh, sekarang hanya membuatnya terlihat rapuh. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar di atas keyboard. Saya tadi pikir Bapak hanya. Lisa tidak bisa melanjutkan. Hanya orang miskin. Firman menyelesaikan kalimatnya. Lisa mengangguk pelan. Air matanya jatuh. Firman menghela napas. Bukan napas kecewa, tetapi napas pasrah. Ibu, katanya lembut, saya tidak marah karena ibu pikir saya miskin. Saya sedih karena ibu memperlakukan saya dengan buruk karena ibu pikir saya miskin. Lisa terisak pelan. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Andai saya benar-benar miskin, lanjut Firman, apakah saya pantas diperlakukan seperti tadi? Apakah orang yang hanya punya uang 100.000 di rekeningnya tidak berhak dilayani dengan ramah? Apakah pakaian lusuh adalah dosa yang harus dihukum dengan pengabaian? Tidak ada yang menjawab. Seluruh ruangan diam. Firman tidak menaikkan suaranya. Ia tetap berbicara dengan nada yang sama, rendah, tenang, tanpa getir. Tetapi setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti palu godam yang menghantam dada setiap orang di ruangan itu. Saya tidak membawa-bawa uang saya kemari karena saya tidak ingin dihakimi berdasarkan itu. Saya ingin diperlakukan baik karena saya manusia. Saya ingin anak buah saya, Pak Manajer, ia menoleh ke Budiman, bisa antre di bank tanpa takut diusir. Saya ingin anak-anak panti yang saya asuh kelak bisa menabung di sini tanpa harus memakai jas dulu. Budiman menunduk. Wajahnya merah padam. Maaf, Pak Firman, katanya lirih. Kami sungguh minta maaf. Di luar, Bimo masih berdiri di bawah pohon. Ia bisa melihat sebagian kejadian melalui jendela kaca. Melihat Budiman yang membungkuk. Melihat Lisa yang menangis. Melihat Firman yang berdiri tegak dengan buku tabungan emas di atas meja. Bimo tidak tersenyum. Tidak ada kepuasan dalam dirinya. Yang ia rasakan justru keharuan bercampur sesak. Selama belasan tahun bekerja untuk Firman, ia tidak pernah melihat bosnya seperti ini. Bukan sedang marah. Firman tidak pernah marah, tetapi sedang mengajarkan sesuatu. Sebuah pelajaran yang seharusnya tidak perlu diajarkan, karena seharusnya semua orang sudah tahu. Di dalam, proses transaksi akhirnya selesai. Lisa mencetak slip penarikan. Tangannya masih gemetar, tetapi ia berusaha melakukannya dengan hati-hati. Firman menandatangani dengan tulisan tangan yang rapi, tanda tangan yang sama dengan yang ia gunakan 15 tahun lalu untuk menandatangani kontrak ratusan miliar. Pak! Lisa menyerahkan uang tunai. 1 juta rupiah. Bukan 1 miliar. Ini uangnya. Firman menerimanya. Ia tidak menghitung.
Ia langsung memasukkannya ke dalam amplop putih yang sejak tadi ia siapkan di saku dalam jaket. "Terima kasih, Bu," katanya. Lisa menatapnya. Air matanya masih mengalir. "Pak, maaf, boleh saya tahu uang ini untuk apa?" Firman berhenti. Ia menatap Lisa, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sama dengan yang ia berikan pada anak-anak panti setiap sore. "Untuk anak saya," katanya. "Dia sedang sakit. Butuh biaya opname." Lisa terisak lagi. Ia tidak tahu siapa anak itu. Ia tidak tahu bahwa anak itu bernama Dina, berambut ikal tipis, suka menggambar bunga matahari. Tetapi ia tahu bahwa uang 1 juta ini jauh lebih berarti daripada uang 1 miliar yang tadi ia pikir akan ditarik. "Pak!" Budiman melangkah maju. Tangannya menyodorkan sebuah kartu. "Ini kartu prioritas Bapak. Seharusnya dari dulu Bapak memilikinya. Kami ingin mengganti kerugian waktu dan ketidaknyamanan Bapak." Firman menatap kartu itu. Plastik hitam dengan logo bank timbul emas. Simbol status yang akan membuat siapapun yang membawanya disambut dengan senyum di bank manapun. "Terima kasih, Pak Manajer," kata Firman. "Tapi saya tidak butuh ini." Ia menolak kartu itu dengan sopan. "Saya sudah punya buku tabungan biru," lanjutnya. "Dan selama ini buku itu cukup. 1 juta rupiah, 500.000, bahkan 100.000, semua bisa saya ambil dengan buku itu. Asal petugasnya mau melayani." Budiman menurunkan tangannya pelan-pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Tapi," Firman menambahkan, "saya akan tetap menjadi nasabah di sini. Saya tidak akan pindah bank. Bukan karena saya puas dengan layanan hari ini, tetapi karena saya percaya orang bisa berubah." Ia menatap Lisa. Lalu menatap Arya yang masih membeku di sudut. Lalu menatap Hasan yang berdiri di pintu. "Saya tidak akan menarik uang 1 miliar itu. Saya akan biarkan tetap di rekening ini. Sebagai pengingat, untuk saya dan untuk kalian semua, bahwa penampilan tidak pernah cukup untuk menilai siapa seseorang." Firman memasukkan buku tabungan emas itu ke dalam map coklat, lalu menyerahkannya kepada Bimo yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. "Simpan kembali di brankas, Bimo." Bimo menerimanya. "Siap, Pak." Firman berjalan menuju pintu. Di belakangnya, Lisa bangkit dari kursinya. Ia berlari kecil, melanggar protokol, melanggar etiket perbankan, tetapi ia tidak peduli. "Pak Firman." Firman berhenti. Menoleh. Lisa berdiri di hadapannya, wajahnya basah oleh air mata. Riasannya luntur di bawah mata, membuatnya tampak seperti anak kecil yang baru menangis. "Pak, saya ingin minta maaf sekali lagi. Bukan karena Bapak punya uang banyak, tapi karena saya sudah bersikap sangat buruk pada Bapak. Saya malu." Firman memandang Lisa. Matanya lembut. "Saya maafkan, Bu." "Itu saja, Pak." Lisa terisak. "Bapak tidak marah? Bapak tidak akan lapor ke kantor pusat? Bapak tidak akan minta saya dipecat?" Firman tersenyum. Senyum yang sama seperti saat ia melihat Dina menggambar bunga matahari. "Bu," katanya pelan, "saya tidak pernah ingin seseorang kehilangan pekerjaan hanya karena satu kesalahan. Saya juga pernah berbuat salah. Berkali-kali. Dan saya masih diberi kesempatan." Lisa menunduk. Bahunya terisak. "Coba Ibu bayangkan," lanjut Firman, "andai ibu saya sendiri yang datang ke bank ini dengan pakaian seadanya, lalu diusir. Apa yang Ibu rasakan?" Lisa tidak menjawab. Ia tidak mampu. Atau andai adik ibu, kakak ibu, atau kelak anak ibu sendiri yang mengalami hal ini. Apa yang Ibu harapkan petugas bank lakukan? Lisa menggeleng lemah. Tangannya menggenggam ujung seragam. "Saya hanya berharap," kata Firman, "mulai hari ini, Ibu bisa melihat setiap nasabah yang datang sebagai manusia. Bukan sebagai angka. Bukan sebagai status. Tapi sebagai manusia yang punya perasaan, punya keluarga, punya anak yang mungkin sedang sakit dan butuh uang secepatnya." Lisa mengangguk. Ia tidak sanggup berkata-kata lagi. Firman menepuk pundaknya pelan. Satu tepukan ringan, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. "Terima kasih, Bu. Semoga hari Ibu lebih baik dari pagi tadi." Ia berbalik, melangkah keluar dari pintu kaca yang dingin itu. Bimo mengikuti di belakangnya, membawa map coklat berisi 1 miliar rupiah yang tidak jadi ditarik. Di dalam ban, tidak ada yang bergerak. Budiman masih berdiri dengan kartu prioritas di tangannya.
Arya masih diam di sudut. Hasan menatap lantai. Dan Lisa kembali ke meja teller 3, duduk, dan menangis dalam diam. Di luar, Firman berjalan ke sepeda ontel biru tuanya. Ia membuka gembok tua itu, melilitkannya di jok belakang. Lalu ia menaiki sepeda, mengayuh pelan meninggalkan bank. Bimo berdiri di samping mobil hitamnya, menatap punggung Firman yang mulai menjauh. "Pak!" ia memanggil. Firman berhenti. "Menoleh. Perusahaan PT Graha Sentosa. Bapak tidak pernah cerita kenapa Bapak jual dan pensiun. Boleh saya tahu sekarang?" Firman terdiam. Angin sore membawa daun kering melintas di antara mereka. "Karena saya lelah, Bimo," jawabnya pelan. "Bukan lelah bekerja, tapi lelah menjadi seseorang yang hanya dihargai karena uangnya." Ia mengayuh sepeda lagi. Perlahan, menjauh. Bimo tidak mengejar. Ia hanya berdiri di sana, di depan bank yang sunyi, menatap mantan bosnya yang pensiun itu menghilang di ujung jalan. Bank itu tidak pernah sesunyi ini di jam kerja. Pukul 2 siang, seharusnya adalah waktu tersibuk. Nasabah datang dan pergi, nomor antrean berputar cepat, mesin hitung uang menderu di belakang meja teller. Namun hari ini, sejak Firman meninggalkan gedung 20 menit lalu, ritme normal itu tidak kunjung kembali. Lisa masih duduk di kursi teller 3. Ia sudah berusaha bekerja, melayani 3 nasabah berikutnya dengan senyum yang dipaksakan, mengetik data dengan jari-jari yang masih gemetar. Namun di sela-sela transaksi, pandangannya terus melayang keluar jendela. Ke bangku taman di bawah pohon rindang. Ke tempat di mana lelaki tua berkemeja batik itu duduk 15 menit lamanya, menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Arya berdiri di dekat mesin fotokopi. Sejak tadi ia hanya berpura-pura sibuk, memfotokopi dokumen yang sebenarnya sudah selesai 1 jam lalu. Kertas-kertas keluar dalam tumpukan rapi, tetapi ia tidak mengambilnya. Ia hanya menatap lampu hijau mesin itu menyala, lalu padam, menyala lalu padam, seperti detak jantungnya yang tidak karuan. Hasan tidak bergerak dari posisinya di pintu masuk. Namun kali ini, ia tidak lagi menatap lurus ke depan. Ia menunduk, menatap ujung sepatu hitamnya yang mengilap. Sepatu yang sama yang ia pakai saat mengusir Firman dari bangku taman. Kini ia merasa sepatu itu berat, seperti terbuat dari timah. Di ruang manajer, Budiman duduk di kursi empuknya. Di hadapannya, layar komputer menampilkan profil nasabah yang baru saja ia minta dari bagian data. Firman. Nama itu kini terpampang dengan segala detail yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Mantan Direktur Utama Perusahaan Properti Terkemuka. Penerima Anugerah Pengusaha Teladan tahun 2005. Donatur tetap untuk 12 yayasan sosial. Dan di catatan paling bawah, tercoret tinta biru dari petugas administrasi bertahun-tahun lalu, nasabah ini meminta tidak ada perlakuan khusus dalam bentuk apapun. Harap dihormati. Budiman menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Pak!" Suara staf administrasi dari balik pintu. "Ibu Lisa dari teller minta izin menemui Bapak." Budiman menghela napas. "Suruh masuk." Lisa melangkah masuk dengan langkah gontai. Ia sudah membersihkan sisa riasan yang luntur di bawah mata, namun bekasnya masih samar, merah sembab di kelopak, hidung yang sedikit memerah. Ia berdiri di depan meja Budiman, kedua tangan di depan, jemari saling meremas. "Duduk, Bu," kata Budiman. Lisa menggeleng. "Saya berdiri saja, Pak." "Hening." "Pak," Lisa memulai, suaranya serak. "Saya ingin mengajukan surat pengunduran diri." Budiman menatapnya lama. Tidak terkejut, tidak marah. Hanya lelah. "Apa kau pikir dengan mundur, semua selesai?" tanyanya pelan. Lisa tidak menjawab. Bibirnya bergetar. "Aku bisa saja marah padamu," lanjut Budiman. "Bisa saja aku menyalahkan Arya, atau Pak Hasan. Tapi kalau jujur, kita semua bersalah. Kau di depan, langsung melayani. Arya yang menyuruh mengusir. Hasan yang menjalankan perintah. Dan aku," ia berhenti, menelan ludah. "Aku ada di ruangan ini, rapat tentang target penjualan, sementara di luar sana ada manusia yang diperlakukan seperti sampah." Lisa menunduk. Air matanya jatuh lagi. "Aku pikir, Pak, saya pikir dengan mengundurkan diri, saya setidaknya bertanggung jawab." "Tanggung jawab," ulang Budiman getir. "Kau tahu tanggung jawab sebenarnya apa? Bukan lari. Bukan menghukum diri sendiri. Tapi berubah. Dan memastikan ini tidak terjadi lagi." Lisa diam. "Siapapun yang datang ke bank ini,"
Budiman melanjutkan. Tukang ojek, pemulung, pedagang pasar, atau direktur perusahaan, mereka berhak dilayani dengan baik. Bukan karena kita takut mereka punya uang banyak, tapi karena itu pekerjaan kita. Tugas kita. Sudah 10 tahun aku jadi manajer, dan baru hari ini aku sadar, kita selama ini gagal. Di luar ruang manajer, Arya masih berdiri di dekat mesin fotokopi. Ia tidak bisa mendengar percakapan di dalam, tetapi ia bisa melihat Lisa menangis. Ia bisa melihat Budiman menunduk. Ponsel di tangannya sudah lama mati layarnya. Bukan kehabisan baterai, ia hanya tidak punya alasan lagi untuk berpura-pura sibuk. Arya baru 2 bulan bekerja di bank ini. Ia lulusan baru dari universitas ternama, IPK cum laude, dan diterima dengan seleksi ketat. Selama masa orientasi, ia diajari cara membaca nasabah, dari sepatu, dari jam tangan, dari tas, dari mobil. Identifikasi potensi, kata pelatihnya. Kita harus bisa membedakan mana nasabah prioritas, mana nasabah reguler, mana yang hanya buang-buang waktu. Ia mengingat kata-kata itu sekarang, dan merasa mual. Mana yang hanya buang-buang waktu? Firman adalah buang-buang waktu menurut standar itu. Hanya mengambil 1 juta. Rekening biasa. Pakaian lusuh. Tidak menguntungkan bank. Tidak layak dilayani dengan ramah. Arya memejamkan mata. Ia teringat wajah Firman saat berkata, saya tidak membawa-bawa uang saya kemari karena saya tidak ingin dihakimi berdasarkan itu. Orang itu tahu. Sejak awal, ia tahu bahwa jika ia menunjukkan buku tabungan emasnya, semua pintu akan terbuka lebar. Tapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia memilih untuk datang apa adanya. Ia memilih untuk dihakimi. Dan mereka, Arya, Lisa, Hasan, menghakiminya dengan kejam. Mas Arya. Arya menoleh. Hasan berdiri di sampingnya, wajahnya cemas. Pak Manajer panggil. Arya mengangguk. Ia berjalan menuju ruang Budiman, langkahnya berat. Di ambang pintu, ia berpapasan dengan Lisa yang keluar dengan mata sembab. Mereka saling berpandangan sejenak. Tidak ada kata-kata. Tidak perlu. Di ruang manajer, Budiman duduk dengan postur lelah. Arya berdiri di hadapannya, menanti hukuman. Duduk, kata Budiman. Arya duduk. Aku tidak akan memecat siapapun hari ini, Budiman memulai. Bukan karena aku takut kekurangan karyawan. Tapi karena Pak Firman sendiri memintaku untuk tidak melakukannya. Arya menatapnya tidak percaya. Orang itu minta aku tidak menyalahkan siapapun. Katanya, dia tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Arya membuang muka. Dadanya sesak. Tapi aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja, lanjut Budiman. Mulai besok, aku adakan pelatihan ulang untuk seluruh staf customer service. Bukan tentang produk, bukan tentang target, tapi tentang empati. Tentang bagaimana memperlakukan manusia sebagai manusia. Ia menatap Arya tajam. Dan kau, Mas Arya, akan menjadi peserta pertama. Bukan sebagai hukuman, tapi karena aku tahu kau masih muda. Masih bisa berubah. Masih bisa jadi lebih baik. Arya mengangguk pelan. Ia tidak berani berkata apa-apa. Aku ingin kau pikirkan sesuatu, Budiman melanjutkan. Hari ini, kesalahanmu adalah meremehkan orang lain. Tapi 10, 20 tahun lagi, kesalahan seperti ini bisa jadi kebiasaan. Bisa jadi karakter. Dan kau akan menjadi tua, menjadi atasan, lalu tanpa sadar mengajarkan juniormu untuk melakukan hal yang sama. Arya menggigit bibir bawahnya. Pak Firman memberimu kesempatan, kata Budiman. Jangan sia-siakan. Sore itu, langit mulai mendung. Firman mengayuh sepeda ontelnya perlahan. Amplop putih berisi uang 1 juta rupiah tersimpan aman di saku dalam jaket, dekat dengan dadanya. Ia merasakan hangat di sana, bukan hangat fisik, tetapi hangat hati. Seperti baru menyelesaikan tugas penting. Ia melewati jembatan kecil, melintasi sungai yang airnya kecoklatan. Di seberang, kampung halamannya mulai tampak. Anak-anak bermain sepak bola di lapangan kecil. Bola plastik mereka melambung tinggi. Ibu-ibu mulai menjemur pakaian dari jemuran yang sudah menanti sejak pagi. Firman berhenti di warung Buminah. Ia membeli gula pasir, telur, dan minyak goreng, keperluan dapur panti yang sudah menipis. Buminah melayani dengan ramah seperti biasa, tidak bertanya apa-apa tentang urusannya di bank. Nanti malam saya antar sendiri, Bu, kata Firman. Sekalian mau jenguk Dina. Iya, Pak.
Saya doakan lekas sembuh. Firman mengangguk. Ia kembali mengayuh sepeda. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung masuk. Ia duduk di beranda, meletakkan helm tua di samping kursi. Radio Philips masih menyala, menyiarkan lagu lawas yang sama. Teh tubruk di cangkir bergambar burung Garuda sudah dingin, tetapi ia meminumnya tetap. Pandangannya menerawang ke langit senja. Ia memikirkan Lisa yang menangis di hadapannya. Arya yang membeku di sudut. Budiman yang setengah membungkuk. Hasan yang mengusirnya dengan berat hati. Mereka bukan orang jahat. Firman tahu itu. Mereka hanya bekerja dalam sistem yang mengajarkan mereka untuk menilai orang dari sampulnya. Dan sistem itu tidak akan berubah hanya karena satu orang datang dengan buku tabungan emas. Namun mungkin, hari ini adalah awal. Firman membuka ponsel tuanya. Ia menekan kontak Bimo, mengetik pesan singkat. Terima kasih untuk hari ini. Jangan simpan rekaman CCTV. Biarkan mereka memperbaiki diri tanpa takut dihakimi. 5 menit kemudian, balasan masuk. Sudah saya urus, Pak. Seperti biasa, Bapak selalu memberi kesempatan kedua. Firman tersenyum. Ia menyimpan ponsel. Di bank, jam menunjukkan pukul 4 sore. Lisa membereskan meja telernya. Ia melakukannya lebih lambat dari biasanya, seolah menunda waktu pulang. Di depannya, buku catatan kecil terbuka. Ia sedang menulis sesuatu. Aku tidak tahu siapa anak yang sakit itu. Tapi aku tahu, bapak itu mencintainya seperti anak sendiri. Dan hari ini, aku hampir menghalangi bapak untuk menolongnya. Ia menutup buku catatan. Merasa masih ada yang ganjil. Beberapa saat kemudian, ia membuka ponsel dan mencari informasi tentang panti asuhan di kota ini. 2 nama muncul. Salah satunya, Panti Asuhan Harapan Bunda. Lisa mencatat alamatnya. Di luar ruangan, Arya sedang membereskan brosur-brosur di meja informasi. Matanya menangkap secari kertas di laci, foto kegiatan sosial bank 3 tahun lalu. Ada gambar anak-anak panti asuhan menerima bingkisan. Bank tersenyum lebar di belakang mereka. Arya menatap foto itu lama. Lalu ia mengambil ponselnya dan mencari nomor yang sama. Malam tiba. Firman duduk di kamar Dina. Bocah kecil itu masih terbaring dengan infus di tangan kirinya, tetapi matanya sudah lebih cerah. Ia sedang menggambar di buku gambar bekas, bunga matahari, seperti biasa. Pak Firman, lihat. Ini Dina kasih tangkai panjang. Firman mengambil gambar itu. Bunga matahari dengan tangkai yang menjulur ke bawah, tidak seperti biasanya. Kenapa tangkainya ke bawah? Tanyanya. Dina kasih buah, jawab Dina polos. Bunga matahari kalau sudah tua, dia berbuah. Bijinya bisa dimakan. Firman tersenyum. Ia mengelus rambut ikal Dina. Kamu tahu banyak sekali. Bu Rini bilang, kita harus bermanfaat sampai tua. Seperti bunga matahari. Firman tidak menjawab. Ia hanya menatap gambar itu, lalu menatap Dina yang mulai mengantuk. Di luar, hujan mulai turun. Rintik-rintik kecil membasahi daun jambu di belakang panti. Pak Rudi duduk di beranda, menikmati kopi dan asap rokok yang ia hisap perlahan. Hidup terus berjalan. Tapi di 3 tempat berbeda, di rumah Firman yang sunyi, di bank yang mulai gelap, di panti asuhan yang sederhana, ada hati-hati yang mulai berubah. Perlahan, seperti rintik hujan yang meresap ke tanah kering. 3 minggu berlalu sejak peristiwa di bank itu. Musim hujan belum benar-benar tiba, tetapi sore-sore mulai sering diguyur gerimis. Firman duduk di beranda rumahnya, secangkir kopi di tangan, menatap tetes air yang menggantung di ujung daun melati. Radio tua itu masih setia, kini memainkan lagu Club Project, tentang kita, yang liriknya bicara tentang perjalanan dan perubahan. Ponsel di pangkuannya bergetar. Bimo. Pak, laporan bulanan yayasan sudah saya kirim lewat email. Ada peningkatan donasi dari beberapa perusahaan, termasuk dari bank tempat Bapak. Sudah, potong Firman pelan. Mereka sudah menghubungi saya langsung. Oh, lalu? Firman tersenyum kecil. Mereka ingin kerja sama program literasi keuangan untuk anak-anak panti. Bukan sekadar bagi-bagi sembako, tapi pelatihan menabung, pengelolaan uang saku, simulasi wirausaha kecil. Bimo terdiam sejenak. Itu ide Pak Budiman. Manajer banknya. Tapi yang mengajukan justru staf muda yang dulu menyuruh saya pergi. Mas Arya. Iya. Dia menelepon saya minggu lalu.
Suaranya gugup, tapi serius. Katanya, selama 3 minggu ini dia ikut pelatihan empati dan sadar bahwa literasi keuangan di kalangan anak kurang mampu masih sangat rendah. Dia ingin melakukan sesuatu yang nyata. Hening di seberang. Lalu Bimo berkata, "Pak, saya tidak pernah meragukan keyakinan Bapak bahwa orang bisa berubah. Tapi setiap kali Bapak membuktikannya, saya tetap terkejut." "Kamu hanya lupa, Bimo," kata Firman. "Perubahan itu butuh waktu dan kesempatan. Saya hanya memberi mereka kesempatan." Di panti asuhan Harapan Bunda, suasana sore itu ramai. Dina sudah pulang dari rumah sakit seminggu lalu. Napasnya masih sedikit ngos-ngosan jika berlari terlalu keras, tapi senyumnya sudah kembali lebar. Ia duduk di teras panti, buku gambar terbuka di pangkuan, krayon usang berserakan di sampingnya. Hari ini ia tidak menggambar bunga matahari. Ia menggambar sebuah gedung tinggi dengan pintu kaca besar. Di depan pintu itu, ada seorang bapak tua bersepeda ontel, melambai ke arah orang-orang di dalam gedung yang tersenyum. "Gambar apa itu, Dina?" tanya Bu Rini sambil menjemur handuk. "Pak Firman di bank," jawab Dina polos. "Yang di dalam itu Bu Lisa, Pak Satpam, dan Mas Arya. Mereka sekarang baik semua." Bu Rini tersenyum, meski matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tahu persis kejadian di bank itu dari cerita Pak Rudi. Tapi Dina tidak perlu tahu versi buruknya. Cukup versi baik ini, versi di mana semua orang berubah menjadi lebih baik. Warna yang bagus. "Nah, nanti kita kasih buat Pak Firman." Dina mengangguk semangat. Ia memilih krayon biru untuk gedung, hitam untuk sepeda, dan kuning cerah untuk bapak tua yang tersenyum. Pukul 3:30 sore, sebuah mobil hitam berplat nomor khusus memasuki gang kecil menuju panti asuhan. Bukan mobil mewah seperti 3 minggu lalu, melainkan mobil keluarga biasa, sedan hitam yang sedikit kusam di bagian bemper. Dari dalam turun 3 orang, Budiman, Lisa, dan Arya. Mereka tidak datang dengan jas dan riasan tebal. Budiman memakai kemeja batik lengan pendek, Lisa tanpa riasan dengan rambut dikuncir ekor kuda, Arya mengenakan kaos oblong dan celana jeans. Mereka membawa 2 kardus besar berisi buku tabungan anak, celengan lucu berbentuk hewan, serta 1 kotak berisi alat tulis dan buku gambar. Pak Rudi menyambut di pintu. Wajahnya hati-hati, tidak dingin tapi juga tidak langsung ramah. Ia ingat siapa orang-orang ini, atau setidaknya, ia ingat apa yang mereka lakukan pada Firman 3 minggu lalu. "Selamat sore, Pak," sapa Budiman dengan nada rendah. "Kami dari Bank Dana Mandiri. Ada janji dengan Pak Firman untuk program literasi keuangan." "Pak Firman belum datang," jawab Pak Rudi datar. "Tapi beliau titip pesan, silakan mulai saja dulu. Anak-anak sudah siap di ruang tengah." Lisa menunduk. Ia bisa merasakan dinginnya sambutan itu, dan ia tahu itu bukan tanpa alasan. "Baik, Pak. Terima kasih," katanya lirih. Di ruang tengah, 12 anak duduk melingkar di atas tikar pandan. Dina di barisan depan, buku gambarnya masih terbuka. Saat melihat Lisa masuk, ia langsung mengenalinya. "Ibu Lisa," serunya riang. Lisa terkejut. Ia tidak menyangka anak yang sakit dan menjadi alasan Firman menarik uang itu akan mengingat wajahnya, apalagi menyapanya dengan hangat. "Kamu, Dina." Lisa berjongkok, berusaha sejajar dengan bocah kecil itu. "Iya, Bu." Dina lihat ibu di depan Pak Firman waktu di bank. Ibu pakai baju biru, rambutnya tinggi. Dina menirukan gaya rambut disasak dengan tangannya. Lisa tersenyum getir. Ia ingat hari itu. Riasan tebal, rambut disasak tinggi, dan sikap angkuh yang membuatnya malu sekarang. "Dina, ibu minta maaf ya," katanya pelan. "Hari itu ibu." "Enggak apa-apa, Bu," potong Dina cepat. "Pak Firman bilang, semua orang pernah salah. Yang penting maaf-memaafan." Lisa tidak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk Dina erat, berusaha menyembunyikan air mata yang kembali mengalir. Arya menyaksikan dari belakang. Tangannya mengepal, bukan karena marah, tapi karena menahan emosi yang sama. Ia berjalan mendekat, ikut berjongkok. "Dina, Mas Arya juga minta maaf," katanya. "Mas Arya yang suruh Pak Satpam maksudnya. Mas Arya dulu." Dina, Mas Arya jahat sekali waktu itu." Dina menatap Arya dengan mata bulatnya. Lalu ia tersenyum. "Enggak apa-apa, Mas. Dina suka gambar Mas Arya." Ia menunjukkan buku gambarnya. Di sana, di samping gedung bank dan bapak tua bersepeda, ada 2 orang dewasa, 1 perempuan berambut panjang,
satu laki-laki berkacamata. Keduanya tersenyum. Wah, mirip, kata Arya, meskipun matanya mulai basah. Mas Arya dikasih kacamata. Makasih ya, Dina. Sama-sama, Mas. Sore itu, program literasi keuangan berjalan dengan lancar. Budiman mengajar anak-anak cara membedakan uang logam dan uang kertas. Lisa membantu mereka menulis nama di celengan lucu. Arya bercerita tentang pengalamannya saat kecil, bagaimana ia dulu menabung di celengan bambu hingga bisa membeli sepatu baru untuk masuk SMP. Anak-anak antusias. Mereka bertanya macam-macam, apakah menabung bisa membuat kita kaya? Apakah bank punya hantu? Kenapa uang bergambar pahlawan? Sesekali, mereka tertawa bersama. Di luar, hujan mulai turun. Gerimis tipis membasahi halaman panti. Pak Rudi yang sedari tadi diam di beranda, perlahan melunakkan ekspresinya. Ia menoleh ke arah Budiman yang sedang mempraktikkan cara mengisi formulir setoran. Pak Manajer, panggilnya. Budiman menoleh. Ya, Pak. Mau minum teh? Budiman tersenyum. Mau, Pak. Terima kasih. Firman tiba saat senja mulai turun. Ia mengayuh sepeda ontelnya pelan-pelan, melewati genangan air di ujung gang. Jaket kulit tuanya basah di pundak, tapi ia tidak keberatan. Dari kejauhan, ia sudah mendengar tawa anak-anak. Di halaman panti, mobil hitam Budiman masih terparkir. Sepatu-sepatu dewasa berjejer di teras, di samping sandal jepit warna-warni milik anak-anak. Firman memarkir sepeda. Ia tidak segera masuk. Ia berdiri sejenak di bawah pohon mangga, menatap jendela ruang tengah yang temaram. Di dalam, Budiman sedang mengajari Tony cara menghitung uang kembalian. Lisa mendampingi Dina mewarnai celengan barunya. Arya tertawa lepas karena digambar kumis oleh seorang bocah nakal. Pak Rudi duduk di sudut, tersenyum sambil menyeruput teh. Firman tersenyum. Ia masuk tanpa mengetuk. Langkahnya tidak berat, tidak dramatis. Ia hanya melangkah masuk seperti biasa, seperti ia selalu datang setiap sore. Pak Firman, seru anak-anak serempak. Dina berlari memeluk kakinya. Tony menunjukkan celengan barunya. Dua anak lain berebut menarik tangannya untuk duduk di tengah. Firman tertawa kecil. Sabar, sabar. Pak Firman belum mandi. Pak Firman, lihat. Dina punya celengan macan, teriak Dina. Wah, macan. Harimau. Jangan lupa dikasih makannya. Makanannya uang, Pak? Iya. Semakin banyak uangnya, semakin kenyang macannya. Anak-anak tertawa. Lisa ikut tertawa, meskipun air matanya hampir tumpah lagi. Malam tiba. Program selesai, kardus-kardus kosong, celengan-celengan baru terisi koin receh dari kantong para sukarelawan. Budiman, Lisa, dan Arya berpamitan. Mereka berdiri di teras panti, hujan telah reda, udara malam terasa sejuk. Pak Firman, kata Budiman, saya tidak bisa berterima kasih cukup banyak. Firman menggeleng. Tidak usah berterima kasih pada saya. Terima kasih pada diri sendiri karena sudah memilih berubah. Budiman mengangguk. Lisa menunduk. Arya memandang langit yang mulai bertabur bintang. Pak, Lisa memecah keheningan. Saya mau minta maaf sekali lagi. Tapi kali ini bukan untuk Bapak. Untuk diri saya sendiri. Saya perlu mengucapkannya, supaya saya tidak melupakan kesalahan saya. Firman menatapnya lembut. Sudah saya maafkan, Bu. Sejak hari itu. Tapi saya belum memaafkan diri saya sendiri, bisik Lisa. Mungkin butuh waktu. Tidak apa-apa. Perubahan butuh waktu. Hening. Kami akan datang lagi minggu depan, kata Budiman. Dengan program selanjutnya. Dan setelah ini, ada program beasiswa kecil untuk anak-anak berprestasi di panti. Kami sedang menyusunnya. Firman mengangguk. Terima kasih. Bukan, Pak. Kamilah yang berterima kasih. Mereka berjabat tangan. Satu persatu, Budiman, Lisa, dan Arya pamit. Mobil hitam itu melaju pelan meninggalkan gang sempit. Lampu belakangnya merah temaram. Firman kembali ke beranda panti. Pak Rudi masih di sana, menuangkan teh kedua cangkir. Anak-anak sudah tidur? Tanya Firman. Baru saja. Dina nangis karena malu gambar macannya jelek. Firman tersenyum. Macannya bagus. Iya, saya bilang begitu. Tapi anak itu keras kepala. Mungkin nurunin Bapak.
Firman tertawa kecil. Ia menyeruput tehnya. Pak, kata Pak Rudi hati-hati. Bapak tahu mereka akan berubah? Tidak, jawab Firman jujur. Saya tidak tahu. Saya hanya tidak ingin menutup kemungkinan itu. Mereka datang minggu lalu. Curhat sama saya. Katanya, selama 3 minggu ini, mereka susah tidur. Malu. Mengsal. Baru hari ini mereka berani datang. Firman diam. Bapak benar, lanjut Pak Rudi. Orang bisa berubah. Tapi mereka butuh seseorang yang percaya mereka bisa. Firman menatap langit malam. Saya bukan orang baik, Rudi, katanya lirih. Saya hanya lelah membenci. Pukul 9 malam, Firman kembali ke rumahnya. Sepeda ontel biru diparkir di samping pagar bambu. Lampu minyak di beranda sudah menyala. Ia menyalakannya sebelum pergi sore tadi, sengaja agar rumahnya tidak gelap saat ia kembali. Ia duduk di kursi rotan. Radio tua masih menyala, memutar siaran malam dari RRI. Lagu lawas Broeri Marante, lagu yang sama tentang senja di pelabuhan kecil. Firman membuka ponselnya. Ada pesan dari Bimo. Pak, hari ini saya ke bank. Semua pegawai sudah mengikuti pelatihan empati. Ibu Lisa sekarang jadi koordinator program literasi untuk komunitas prasejahtera. Mas Arya jadi relawan di panti setiap Sabtu. Pak Budiman mengirim proposal kerjasama ke 5 panti lain. Bapak menciptakan perubahan, Pak. Bukan dengan uang, tapi dengan memaafkan. Firman membaca pesan itu 2 kali. Lalu ia menyimpan ponsel. Di luar, langit gelap tanpa bintang. Namun di beranda kecil ini, lampu minyak tetap menyala hangat. 2 bulan kemudian, senja kembali tiba di kampung pinggiran kota. Firman duduk di beranda, seperti biasa. Kopi di tangan, radio tua di samping. Tanaman melati di pot bekas kaleng biskuit mulai berbunga lagi. Di kejauhan, suara riuh anak-anak terdengar dari arah panti. Program literasi keuangan sudah berjalan 8 pertemuan. Anak-anak kini punya celengan dan buku tabungan mini. Tony bercita-cita jadi manajer bank. Dina masih suka menggambar. Kini koleksinya sudah 1 map penuh. Di gang kecil menuju rumahnya, sepeda ontel itu masih terparkir. Cat birunya semakin pudar, rantainya mulai berkarat di beberapa sambungan. Tapi ia tetap setia, seperti pemiliknya. Firman menyeruput kopi. Ia menatap langit jingga. 15 menit lagi, ia akan ke panti. Membawa buah tangan untuk anak-anak. Kali ini buku gambar baru dan krayon 24 warna. Tapi untuk sekarang, ia hanya duduk. Menikmati senja. Menikmati sunyi yang tidak sepi. Karena di rumah kecil di ujung kampung ini, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada anak-anak yang menunggunya. Ada sahabat yang menyeduh teh. Ada mantan asisten yang setia mengirim kabar. Ada 3 orang dari bank yang kini datang setiap minggu, membawa lebih banyak senyum daripada 3 minggu lalu saat mereka pertama kali minta maaf. Ada perubahan. Perlahan, seperti air meresap ke tanah kering. Firman menutup mata. Angin sore membawa aroma melati dan tanah basah. Radio tua itu masih bernyanyi, pelan, seperti bisikan masa lalu yang kini menjadi teman. Dan ku tahu kau pun juga rindu, saat senja di pelabuhan kecil. Ia tersenyum. Hari ini tidak ada kejadian besar. Tidak ada buku tabungan emas, tidak ada mobil mewah, tidak ada tangis di meja teller. Hanya senja. Hanya secangkir kopi. Hanya keyakinan bahwa kebaikan, meski kecil, selalu punya cara untuk tumbuh. Dan di ujung gang, suara sepeda ontel mulai terdengar. Pak Rudi datang, membawa gula pasir pesanan untuk es campur besok. Pak Firman, nanti malam anak-anak bikin pentas seni. Dina mau nyanyi. Firman membuka mata. Senyumnya mengembang. Saya datang. Ia berdiri, merapikan sarung, melangkah turun dari beranda. Senja yang sama. Tapi maknanya kini berbeda.